Saya nggak tahu ditanya apa nih sama Bang Karni. Yang pasti YLC ini harus kembali bangkit. Jadi kebangkitan YLC. Seperti partai saya. Bang Karni, saya ingin menjawab sebenarnya Pak Said Didu tadi soal di mana peran Wapres Kiai Ma'ruf Amin. Perannya sangat signifikan. Kita sering melihat ada semacam rivalitas antara presiden dan wakil presiden di masa-masa yang lalu dalam tanda kutip. Tetapi di masa inilah ada sesuatu yang sangat harmonis. Di satu sisi kita punya presiden seorang pekerja yang betul-betul dia mewujudkan seluruh mimpi-mimpi kita sebagai negara yang maju. Di saat hari ini saya sebagai orang yang merasakan sekali misalnya menikmati perjalanan darat saya kalau hari ini pagi-pagi di Jakarta, nanti sore sudah di Jogja dan lain sebagainya. Dan orang berkata inilah Jokowi. Tetapi ketika Kiai Ma'ruf Amin di mana posisinya? Di sanalah justru pentingnya. Di sini ada ruh yang dikembangkan. Bagaimana misalnya moderasi beragama, transformasi digital, kemandirian pesantren itu terasa. Karena itu basis saya dan saya di Komisi 8, Bang Said itu. Lihatlah pesantren saya misalnya dan beberapa pesantren. Kita mengembangkan apa yang disebut dengan Go Digital. Ini disupport sama Bang Arya dan teman-teman di BUMN. Sehingga pesantren tidak hanya melulu bicara soal apa yang disebut dengan tradisi. Tetapi lebih dari itu kekuatan tradisi dipakai dengan kekuatan teknologi. Akhirnya bisa menjangkau sebuah kekuatan yang lebih luas. Ini yang disebut bagaimana kita bisa berdaya saing dengan menggabungkan dua hal itu, nilai tradisi dengan teknologi. Ada juga program yang misalnya dengan teman-teman BI yang disebut digital farming. Jadi ketika COVID-19 hanya satu yang hari ini bidang yang tidak terkena imbas, yaitu pertanian. Dan di sana ada letaknya bagaimana Kiai Ma'ruf Amin mendorong bahwa kemiskinan ekstrim, stunting dan lain sebagainya harus dimulai dari cara bagaimana kita kembali memiliki etos kerja. Kita sudah terlalu lama untuk berpikir bahwa sesungguhnya kita ini mempunyai potensi alam yang luas, tapi gagal untuk menguatkan kembali pendayagunaannya. Dan justru COVID-19 ini menjadi semacam berkah atau hikmah, di mana orang akhirnya terjun mengolah kembali sawahnya, memikirkan kembali bagaimana keluar dari kesulitan ini. Begitu pula yang penting adalah soal indeks religiositas. Kita sering berkata bahwa Indonesia adalah negara besar dengan mayoritas umat Islam. Walaupun kita misalnya ada beberapa agama yang lain, tapi betapa persahabatan. Saya belajar agama Islam justru dari Bang Rocky. Hari ini Bang Rocky udah mau senang pakai kopiah, pakai sorban dan sebagainya. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ada nilai yang sebenarnya harus dibanggakan di dunia internasional soal kekuatan, di mana Bung Karno dulu ketika ditanya Tito, Yugoslavia, apa yang dimiliki oleh Indonesia, maka Soekarno bilang kami punya Pancasila. Ketika itu Tito membanggakan militer Yugo yang begitu hebat dan sebagainya, tapi dia akhirnya hancur. Nah, itulah yang sebenarnya dimiliki oleh Kiai Ma'ruf Amin dan itu dijalankan oleh seluruh menteri-menteri, sehingga dulu kalau orang datang ngurusin agama itu pasti urusannya menteri agama. Sekarang tidak. Hampir semua kementerian turun kepada seluruh sektor di bawah. Dan pesantren misalnya ada yang namanya pusat kemandirian pesantren, di mana UMKM, anak-anak muda, anak-anak jalanan kerjasama seperti itu. Itu poin pertama. Poin kedua, Bang Karni, saya melihat bagaimana misalnya Kementerian Sosial sebagai garda depan dari penanganan COVID. Dan COVID kita hari ini, penanganan COVID kita betul-betul dipuji sebagai nomor satu. Nah, ini yang kita lihat bagaimana ketika Risma ditunjuk menjadi menteri, yang dibereskan pertama itu adalah soal data, validasi data. Saya sempat ngomong di sidang, jadi jangan juga nganggap Pak Nasrullah bahwa walaupun kami di dalam kita tidak saling kritik. Kritik kita keras. Lihat aja perdebatan saya dengan Bu Risma. Saya bilang, Bu Menteri, Anda jangan melakukan heroisme individualistik. Nanti boleh dikritik Bang Rocky soal itu. Bagaimana dia melihatkan kemampuan pahlawan, tapi dia lupa soal sistem. Dia lupa soal di sana ada eselon 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan itu diterima oleh beliau. Akhirnya tidak pernah dalam sejarah, waktu saya udah 2 periode di DPR, hari ini kita bisa punya WhatsApp grup kementerian. Sehingga kita langsung, misalnya di tempat saya ada seorang yang kena bencana, saya langsung WA di grup itu,
dan itu langsung cepat sekali. Tidak ada penanganan, karena salah satu yang saya ingat janji dari presiden ini adalah bagaimana kita melakukan reformasi birokrasi. COVID-19 ini adalah cara Tuhan agar memperbaiki birokrasi bangsa ini yang lelet, copy paste, nggak jelas. Tapi berkat COVID kita ketahuan tuh mana yang lelet, mana yang dulu ongkang-ongkang kaki karena merasa punya dekat dengan kekuasaan. Hari ini tidak ada istilah dia dekat dengan A, B, C. Kalau dia menjadi seorang birokrat yang lelet, copy paste dan nggak kreatif, tidak berpikir out the box, maka dia akan terlempar begitu. Nah, Kementerian Sosial pun memiliki kemampuan untuk mengangkat kembali kearifan lokal. Saya senang berkeliling seluruh Indonesia sekarang karena kearifan lokal, UMKM, lalu ada Kementerian Pariwisata, disupport BUMN dan lain sebagainya. Itu tiba-tiba bersinergi tanpa kita harus teriak-teriak. Sehingga saya menemukan di satu tempat di beberapa daerah di mana pariwisata tumbuh berkembang dan itu dikelola oleh Karang Taruna, dikelola oleh Ormas Kepemudaan dan lain sebagainya. Lalu kita tahu bahwa hari ini tahu apa yang disebut oleh tadi sahabat saya Bang Arteria soal bencana. Di DPR kita harus berjibaku terus bagaimana menempatkan revisi undang-undang kebencanaan sehingga menempatkan COVID-19 ini sebagai bencana non alam yang bisa betul-betul kita lihat pelajarannya betul-betul menarik sekali. Akhirnya yang kita lakukan adalah pentingnya mitigasi bencana, pentingnya edukasi terhadap bahwa kita harus bersahabat dengan bencana, tidak perlu lari, karena kan kita tahu selama ini rejim-rejim yang dahulu responnya itu selalu responsif, selalu reaktif, bukan responsif, tetapi Jokowi Ma'ruf Amin responsif, selalu masing-masing, tapi kita mulai menata dengan sistematis. Makanya saya ingin mengucapkan terima kasih sebenarnya, karena kita senang-senang aja Bung Rocky semakin tegas, tajam dan lain sebagainya, Bang Said Didu dan lain sebagainya. Cuma kurang, kok cuma Rocky lagi, Said Didu lagi. Kita membutuhkan orang-orang yang lebih tajam. Ini udah lama nih, 2 tahun yang hadir cuma ini aja di kanal-kanal medsos dan sebagainya. Makanya saya rasa kita ada punya kesepakatan. Misalnya satu contoh aja, kita menolak tindakan represif aparat, tapi kita akan mendukung aparat untuk menegakkan hukum dan juga menjaga kedaulatan Republik Indonesia ini, termasuk soal Pancasila dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, kalau ada yang masih mengatakan apa yang dilakukan oleh Kiai Ma'ruf Amin, beliau sebagai seorang ulama cendekiawan itu memberikan inspirasi sehingga kita hari ini datang ke beberapa tempat, diskusi kita lebih menarik, diskusi keagamaan yang konstruktif, keagamaan yang menjadi energi untuk transformasi dan perdamaian. Kalaupun ada 1-2 misalnya orang yang masih mengumbar kebencian dan lain sebagainya, nah hadirlah apa yang disebut oleh Imam Ash-Shatibi, seorang ulama dari Granada, Spanyol. Dia mengatakan bahwa kita harus menempatkan kembali tujuan beragama kita untuk pertama, menjaga kebebasan beragama, menguatkan kembali kesehatan jiwa di mana negara hadir lewat penanganan COVID-19, termasuk saya setuju tagline-nya Bung Rocky, menjaga kewarasan kita dalam berpikir. Makanya kewarasan berpikir harus dibangun lewat data, kewarasan berpikir harus dibangun lewat realitas yang objektif, bukan subjektif, bukan hanya sekedar kita asal beda dan lain sebagainya. Dan termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menjaga apa yang disebut dengan komitmen kebangsaan kita, hubul watan minal iman, mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan. Makanya sebenarnya di LC ini kita udah ketemu nih Bang, dari tadi udah mengatakan Bang Saidi, Bang Nasrullah, atau nanti kata terakhirnya dari Al Mukarram ke Rocky. Tadi udah sepakat bahwa kita sebenarnya tidak mengkritik dalam tanda kutip, tapi ingin memberikan arah jalan yang benar. Tapi kami ingin mengatakan jalan yang kami lakukan pun sudah benar, on the track. Kalaupun masih ada kerikil-kerikil dan lain sebagainya, maka pertanyaannya apakah itu hanya sekedar dipikirkan oleh kita? Jokowi salah satu janji politiknya adalah bagaimana caranya penanganan korupsi, reformasi birokrasi, bagaimana menghadirkan kembali masyarakat yang inovatif, kreatif, dan punya daya kritis. Dan ini yang diinginkan oleh seorang Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Sehingga 2 tahun ini, besok 2022, saya sebagai seorang politisi dengan Pak Arteria, jujur aja Bapak,
Justru kita membutuhkan sebuah dorongan yang lebih kuat agar Presiden Jokowi Ma'ruf Amin yang meninggalkan optimisme, membangun infrastruktur yang kuat dan lain sebagainya bisa diteruskan oleh presiden yang akan datang. Sekali lagi, presiden yang akan datang betul-betul harus mewariskan semangat ini, dan kita dalam keadaan negara ini baru keluar dari COVID-19. Siapapun dia, presidennya pasti dalam keadaan kesulitan. Siapapun dia, pasti dia menghadapi kendala-kendala yang lebih rumit. Tetapi saya yakin bahwa siapapun yang melihat bahwa ini tracknya sudah dibikin oleh Jokowi Ma'ruf Amin, maka siapapun presidennya tinggal meneruskan dengan semangat yang sama kita. Soal reformasi birokrasi, validasi data, dan perbaikan komunikasi. Saya bilang kepada Bang Arya, udahlah, Bang Arya aja suruh jadi jubir istana tuh. Setuju nggak ya? Terima kasih, Bang. Jadi kita udah di track yang benar ya, Siratal Mustaqim itu. Betul, makanya perlu doanya ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang dia betul-betul continue, istiqamah dalam nilai-nilai konstitusi, mengikuti amanat rakyat. Itu yang namanya ihdinas siratal mustaqim. Kalaupun ada yang mulai membelok-belokkan, yaitu berarti orang-orang yang dolin atau magdum, orang yang tiba-tiba benci karena tidak kebagian kekuasaan, atau orang yang memang sesat cara berpikirnya, atau orang-orang yang tersesat. Terima kasih. Oke, ya.